Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Pagi di Bandung selalu menghadirkan udara sejuk yang menenangkan. Tapi bagi Pak Eko, pria berusia 48 tahun, udara itu justru terasa seperti pengingat bahwa hidupnya masih berat. Setiap pagi, ia membangunkan istrinya, Bu Intan. Lalu bersama-sama mereka menyiapkan bahan untuk berjualan lontong kari sapi, makanan khas yang menjadi andalan keluarga kecil ini. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, bersama 4 anak mereka. Rizal, anak sulung yang sudah SMA, Dinda, yang pendiam dan duduk di kelas 2 SMP, Raka, anak SD yang cerewet, dan Aulia si bungsu yang baru berumur 5 tahun. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup. Setidaknya, itu yang diharapkan Bu Intan. Ia selalu berusaha menenangkan Pak Eko yang akhir-akhir ini sering gelisah. Warung mereka berdiri di pinggir jalan dekat sebuah pasar tradisional. Dari kejauhan, aroma rempah kari sapi seharusnya bisa menarik pelanggan. Tapi kenyataannya, warung itu sering sepi. Sesekali ada pelanggan setia yang mampir, tapi tidak pernah seramai yang diharapkan. Sementara itu, di seberang jalan berdiri warung milik Pak Darto. Warung itu selalu penuh, kursi tak pernah kosong, antrean tak pernah putus. Bahkan sebelum buka, orang sudah menunggu. Menu yang dijual sebenarnya mirip, tapi entah mengapa, pelanggan tampak lebih percaya dan lebih betah di sana. Melihat itu setiap hari membuat hati Pak Eko terasa panas. Heran ya Tan, jualannya sama, tapi kenapa dia terus ramai? Keluhnya sambil menatap warung Pak Darto. Bu Intan tidak suka suaminya membandingkan. Rezeki sudah ada yang atur Pak, kita jalani saja, jawabnya pelan. Namun bagi Pak Eko, kata-kata itu sudah tak mampu menenangkan batinnya. Pendapatan yang naik turun membuat ia sering pusing memikirkan biaya sekolah anak-anak, cicilan rumah dan kebutuhan dapur yang semakin mahal. Belakangan, ia mulai susah tidur. Kadang terdengar ia mengeluh sendiri di belakang warung, seolah berbicara pada keputusasaan yang menggantung di kepalanya. Suatu hari, seorang pelanggan tua yang selalu duduk di pojokan warung berbicara pada Pak Eko. Pria itu memiliki tatapan aneh, seolah matanya berwarna lebih gelap dari orang biasa. "Kang Eko," katanya sambil menyesap kuah kari, "naha teu nyobaan, jalan sejen, supaya warung rame, aya carana, tapi teu kabeh jalma berani." Pak Eko mengerutkan kening. "Jalan apa Pak? Kalau soal promo, saya sudah coba." Pelanggan tua itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk meremang. "Bukan promo, tapi cara cepat. Cara supaya rezeki teh ngocor kayak cai." Pak Eko tidak langsung paham, tapi kata-kata itu menancap di kepalanya. Beberapa malam kemudian, ketika warung sepi dan hanya lampu kecil yang menyala, Pak Eko duduk sendirian. Angin malam Bandung terasa dingin, menusuk tulang. Ia memandangi uang di laci yang jumlahnya tak seberapa. Rasa frustrasi menekan dadanya seperti beban berat. Dalam kesunyian itu, ia teringat pada kata-kata lelaki tua tersebut. "Jalan cepat, rezeki ngocor." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Perlahan, rasa penasaran berubah menjadi godaan. Lalu, godaan berubah menjadi keinginan. Dan malam itu, tanpa sadar, Pak Eko berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau memang ada cara, harusnya aku tahu, demi keluarga." Ia tidak sadar, di luar sana, di balik pepohonan gelap dekat pasar, ada sosok yang sejak awal memperhatikannya, menunggu ia mengambil langkah pertama menuju dunia yang tidak seharusnya ia sentuh. Itulah awal dari segalanya, awal dari kisah yang kelak mengguncangkan hidup mereka. Sejak obrolannya dengan lelaki tua misterius itu, hari-hari Pak Eko terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya memikirkan bagaimana agar dagangannya laku, tapi ia mulai terobsesi pada kata-kata "jalan cepat" yang terus berputar di kepalanya. Setiap pagi saat membuka warung, ia diam-diam mengamati warung Pak Darto.
Pelanggan terus berdatangan. Kursi-kursinya selalu penuh. Sementara warung Pak Eko hanya sesekali terisi. Kadang ada pelanggan yang datang sebentar lalu pergi, entah karena tidak cocok atau memang tak tertarik. Namun bagi Pak Eko, setiap pelanggan yang masuk ke warung Pak Darto seperti pukulan keras yang membuat dadanya semakin panas. Suatu sore, keadaan menjadi semakin buruk. Warung benar-benar sepi. Bahkan burung yang biasa hinggap di atap pun tidak terlihat. Pak Eko duduk sambil menopang kepala. Wajahnya kusut. "Pak, sabar ya. Nanti juga rame lagi," ujar Bu Intan sambil merapikan piring. Pak Eko hanya mengangguk kecil. Tapi dalam hatinya, ia mulai tak percaya pada kata sabar. Setiap hari ia melihat kenyataan pahit yang sama. Usaha yang ia bangun bertahun-tahun semakin merosot. Sementara itu, 4 anaknya mulai menanyakan uang sekolah, buku baru, dan kebutuhan lain. Rizal, si sulung, bahkan meminta izin untuk mencari kerja sambilan. "Jangan, Zal," kata Pak Eko dengan suara bergetar. "Tugas kamu belajar, ayah bisa cari uang." Tapi dalam hatinya, ia tahu dirinya semakin terdesak. Suatu malam, ketika Pak Eko menutup warung, ia kembali melihat lelaki tua misterius itu berdiri di pojokan seberang jalan menatapnya. Tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, hanya menatap lekat-lekat. Saat Pak Eko balik sebentar mengambil tas, lelaki itu sudah hilang. Kejadian aneh itu memicu rasa gelisah yang lebih kuat dalam dirinya. Tak berhenti sampai di situ. Keesokan malamnya, Pak Eko mendengar suara orang berbisik nama dirinya saat ia sedang mencuci panci. Tidak ada siapa-siapa di belakang warung, tapi suara itu terdengar jelas, parau, panjang, dan menyeramkan. "Eko!" Pak Eko terbelalak. "Siapa itu?" serunya. Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang menggoyangkan terpal warung. Ia mencoba mengabaikan, namun rasa takut bercampur penasaran membuat pikirannya semakin kacau. Beberapa hari kemudian, Bu Intan mengajak Pak Eko duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur. "Pak, akhir-akhir ini Bapak aneh. Diam, melamun, sering terbangun tengah malam. Ada apa?" Pak Eko tidak bisa menjawab jujur. Ia hanya berkata, "Aku cuma kepikiran jualan." Namun, tatapan Bu Intan menunjukkan bahwa ia tidak percaya sepenuhnya. Tetap saja, ia tidak memaksa. Pagi berikutnya, warung kembali sepi. Yang terdengar hanya suara sendok dan piring yang saling beradu. Itu pun karena Bu Intan sedang membereskan meja. Pak Eko duduk di bangku kayu, menatap lantai. Tiba-tiba, seorang pemuda menghampirinya. "Pak, saya mau pesan kari. Tapi nanti ya, saya mampir dulu ke warung Pak Darto. Dia ada promo baru." "Promo apa lagi?" Kata itu terasa seperti pisau menusuk telinga Pak Eko. Saat pemuda itu berlalu, Pak Eko mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Promo apa lagi yang dia buat? Kenapa orang-orang selalu ke warung dia? Kemarahannya semakin menumpuk. Malamnya, saat Pak Eko berjalan sendiri menuju parkiran, laki tua misterius itu kembali muncul, tiba-tiba berdiri di samping lampu jalan yang remang. "Masih sepi warungnya?" katanya dengan suara serak. "Iya Pak, makin sepi malah." Lelaki itu tersenyum, senyum yang membuat jantung Pak Eko berdebar tidak nyaman. "Kalau Kang Eko mau, saya bisa tunjukkan jalan. Jalan yang dipakai banyak pedagang. Jalan yang cepat." "Jalan apa Pak?" tanya Pak Eko kali ini tanpa ragu. Lelaki tua itu mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Eko dan berbisik, "Datanglah ke rumah saya. Nanti malam Jumat, kita bicara rezeki dari yang tak terlihat." Aroma tanah basah tiba-tiba tercium kuat. Lelaki itu melangkah pelan, seolah tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Pak Eko berdiri mematung. Ada suara lirih dalam hatinya yang berkata, "Jangan." Namun, ada suara yang jauh lebih kuat berbisik, "Kalau ingin menang, inilah saatnya." Dan malam itu ambisi yang selama ini perlahan tumbuh, mulai benar-benar membutakan hati Pak Eko. Ia tidak tahu
bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa keluarganya semakin dekat pada kegelapan yang tidak bisa ia bayangkan. Malam Jumat akhirnya tiba. Dari sore hari, hujan turun tanpa henti, membuat udara Bandung semakin dingin dan lembab. Namun bagi Pak Eko, dingin itu tidak terasa apa-apa dibanding rasa gelisah yang memenuhi dadanya. Ia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya yang pucat dan mata yang mulai cekung. Di belakangnya, Bu Intan sedang menidurkan anak-anak yang belum tidur juga. Sebelum keluar rumah, Bu Intan sempat bertanya, "Tak, mau kemana malam-malam begini? Hujan deras loh." Pak Eko menghindari tatapannya. "Hanya ke pasar sebentar, mau cek harga daging buat besok." Bu Intan mengangguk, tetapi ekspresi curiganya jelas terlihat. Ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak punya keberanian untuk bertanya lebih lanjut. Perjalanan yang penuh pertanda. Pak Eko keluar rumah membawa payung. Hujan menetes deras sampai-sampai suara langkahnya tenggelam dalam deru air. Ia mengikuti alamat samar yang diberikan lelaki tua misterius itu. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi dan gelap. Lampu jalan semakin jarang, hingga akhirnya tidak ada sama sekali. Jalan sempit itu mengarah ke sebuah perkampungan tua di pinggiran kota Bandung, tempat yang bahkan warga sekitar jarang lewat, kecuali ada keperluan penting. Ketika sampai di ujung gang, Pak Eko melihat rumah tua yang tampak seperti tidak berpenghuni. Atapnya berlumut, dindingnya retak, dan pekarangannya dipenuhi daun kering. Namun di depan pintu rumah itu, lelaki tua misterius tersebut sudah berdiri, seolah menunggu sejak lama. "Kang Eko, akhirnya datang juga," katanya tanpa senyum. Pak Eko mencoba bersikap tenang. "Iya Pak, saya ingin tahu tentang jalan cepat itu." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu membuka pintu rumahnya yang berderit menyeramkan. Di dalam ruangan, bau dupa bercampur dengan bau tanah basah. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi beberapa lilin merah yang menyala stabil, seolah tidak terpengaruh angin. Di sudut ruangan, ada meja kecil penuh sesaji, bunga kantil, kemenyan, dan potongan daging yang masih segar. "Duduk," perintah lelaki tua itu. Pak Eko duduk di depan meja sesaji. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tampak kuat. Lelaki itu mulai berbicara. Kang Eko ingin rejeki yang lancar, warung ramai, dan usaha berkembang. Betul? Pak Eko mengangguk cepat, lebih cepat dari yang ia sadari. Lalu Kang Eko juga ingin mengalahkan pesaing Kang Eko, Sidarto itu. Nama itu membuat mata Pak Eko berkedip gugup, namun ia tetap mengangguk. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan mangkuk berisi cairan hitam pekat. "Rejeki yang cepat bukan rejeki biasa," katanya. "Ada yang membantu dari dunia yang tidak kau lihat, tapi ia tidak membantu tanpa bayaran." Pak Eko menelan ludah. "Bayaran? Maksudnya apa, Pak?" Lelaki itu memejamkan mata sejenak sebelum membuka kembali. "Setiap rejeki dari alam gaib harus dibayar dengan sesuatu yang hidup. Tidak sekarang, tapi nanti. Semua tumbal dibayar pada waktunya." Penjelasan itu langsung membuat jantung Pak Eko berdegup keras. Namun bayangan warung penuh pelanggan, uang berlimpah dan hidup nyaman menutup sedikit rasa takutnya. "Kalau saya setuju, bagaimana caranya?" tanya Pak Eko. Lelaki itu berdiri, lalu membacakan mantra dengan suara yang berat dan bergetar. Suara itu membuat udara ruangan terasa seperti mengental. Ia mengambil darah ayam dari wadah kecil dan menggambar simbol aneh di lantai tanah. Kemudian ia menyerahkan mangkuk berisi cairan hitam itu pada Pak Eko. "Minum ini." Pak Eko terkejut. "Apa ini, Pak?" "Ini adalah awal perjanjianmu. Setelah ini kau tidak akan pernah kembali menjadi orang biasa." Dalam hening itu, hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Di kepalanya, Pak Eko memikirkan anak-anaknya, istrinya dan nasib warungnya yang hampir gulung tikar. Ia berpikir, ini demi keluarga, ini demi masa depan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat mangkuk itu. Bau anyir dan busuk langsung menusuk hidungnya. Namun ia menutup mata, menahan napas, dan meminumnya seluruhnya dalam satu tegukan. Rasanya pahit, panas, dan membuat tenggorokannya seperti terbakar.
Setelah itu, ruangan mendadak sunyi. Lilinnya berkedip keras, lalu padam satu persatu. Dalam kegelapan total, Pak Eko mendengar suara yang tidak berasal dari lelaki tua itu. Suara berat, seperti datang dari bawah tanah. Aku mendengar panggilanmu, manusia. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Tapi ingat, waktumu akan datang. Tumbal harus dibayar. Pak Eko merinding dari ujung kaki hingga kepala. Ketika lilin menyala kembali, lelaki tua itu berdiri di depannya. Mulai besok, warungmu akan berubah, katanya dengan suara datar. Jangan kaget kalau rezeki datang deras. Pak Eko berdiri perlahan, kakinya hampir tidak bisa ia gerakkan. Sebelum ia keluar rumah, lelaki tua itu menambahkan satu kalimat yang menggantung mengerikan di kepalanya. Dan ingat, setelah ini tidak ada jalan pulang. Malam itu, tanpa sadar, Pak Eko telah menyerahkan keluarganya ke dalam kegelapan yang akan menuntut bayaran paling mahal dalam hidupnya. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang masih menggantung di udara. Pak Eko bangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya masih berat, tubuhnya sedikit menggigil, dan tenggorokannya terasa panas seperti terbakar. Namun, ia tidak menyebut apapun pada Bu Intan. "Pak, kamu sakit?" tanya Bu Intan sambil mengaduk bumbu kari. "Enggak, cuma kecapean," jawab Pak Eko singkat. Meski tubuhnya tidak karuan, ada sesuatu yang berbeda dalam pikirannya. Ia merasa gelisah, tapi entah mengapa ada dorongan kuat yang menyuruhnya buka warung lebih cepat hari ini. Saat mereka membuka warung, hal pertama yang Pak Eko sadari adalah bau kari yang biasanya lembut, kini justru lebih tajam, lebih kuat, bahkan seolah menyebar lebih jauh dari biasanya. Bu Intan sampai heran. "Pak, kok aromanya beda ya? Padahal bumbunya sama." Pak Eko pura-pura tidak mendengar. Ada perasaan aneh dalam dirinya, seolah ia tahu sesuatu sedang bekerja, sesuatu yang ia panggil semalam. Tidak lama, seorang ibu-ibu lewat. Ia berhenti, menghirup aroma lontong kari itu dalam-dalam, lalu mendekati warung dengan mata berbinar. "Aduh, harum banget, Mang. Saya pesan satu ya." Kemudian 2 orang pemuda lewat, ikut mampir. Lalu 3 orang, 4 orang. Tak sampai setengah jam, warung yang biasanya sepi, kini ramai mendadak. Bu Intan terkejut, tidak percaya. "Pak, ini pertama kalinya kita seramai ini di hari kerja." Pak Eko hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ada rasa senang bercampur takut. Karena sejak tadi, setiap kali pelanggan makan di meja, mata mereka terlihat sedikit aneh, seperti kosong, melamun, lalu kembali sadar. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka untuk masuk dan makan, bukan karena rasa, tetapi karena sesuatu yang lain. Menjelang siang, stok daging sapi yang seharusnya hampir habis ternyata tetap penuh. "Pak, kok dagingnya kayak nggak habis-habis ya? Kita masaknya kan cuma segini." Pak Eko merinding tipis. Ia langsung teringat ucapan makhluk itu semalam. "Aku akan memberimu apa yang kau inginkan." Ia berusaha menutupi rasa takutnya. "Mungkin tadi kita masaknya kebanyakan," ucapnya pura-pura santai. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Dan keanehan itu makin menjadi ketika pelanggan yang sudah kenyang justru kembali lagi dalam beberapa jam. "Ibu tadi sudah makan kan?" tanya Bu Intan pada seorang pelanggan yang datang 2 kali. "Iya Bu, tapi entah kenapa kepikiran terus, kayak pengen makan lagi," jawabnya dengan mata sayu. Bu Intan tidak bisa membalas. Pak Eko langsung menyadari sesuatu. Warungnya bukan sekedar ramai, pelanggan-pelanggan itu seperti dipanggil oleh kekuatan gaib. Kegelisahan Pak Darto. Sore harinya, saat warung sudah hampir tutup, Pak Darto berdiri di depan warung Pak Eko sambil menatap curiga. Wajahnya tampak tidak senang karena warungnya hari itu tidak seramai biasanya. "Loh, kok rame banget ya?" katanya sambil tersenyum tipis, jelas tidak ikhlas. Pak Eko mengangguk dengan sopan. "Iya, alhamdulillah. Namanya juga rezeki." Pak Darto menatap mangkuk hari di meja, lalu menatap Pak Eko dengan mata menyipit. "Cepet amat ramainya. Ada rahasia apa nih?" Nada bicaranya jelas menyindir. Bu Intan yang mendengar itu langsung merasa tidak nyaman. Tanda-tanda iri.
Namun Pak Eko tetap tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai merasa menang. Rasa puas itu menyelimuti pikirannya. Meski di sudut hatinya, ketakutan kecil masih berbisik tentang apa yang telah ia lakukan. Malam itu, setelah mereka menutup warung, kejadian menyeramkan pertama terjadi. Ketika Pak Eko masuk ke dapur untuk merapihkan panci, ia mendengar suara lirih seperti orang berbisik. Rezeki sudah mulai mengalir. Ia terhenti di tempat. Ia menoleh ke kiri, tidak ada apa-apa. Ia menoleh ke kanan, hanya bayangan dari lampu. Namun suara itu muncul lagi. Buka tempat baru, semakin banyak, semakin cepat. Suara itu tidak seperti suara manusia. Dalam ruangan kecil itu, udara terasa tebal dan dingin. Pak Eko mundur perlahan, menutup dapur buru-buru, dan melangkah cepat menuju ruang tamu. Bu Intan terkejut melihat suaminya pucat seperti kapur. "Pak, kenapa? Mukamu kok gitu?" "Enggak, cuma kecapean. Kita tidur saja." Namun ketika ia memejamkan mata malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya suara itu terus bergaung. Buka cabang, buka cabang, buka cabang. Dan sejak malam itu, hidup Pak Eko tidak lagi sama. Warungnya mulai ramai tak wajar. Pesaingnya mulai terganggu. Dan sesuatu yang gelap telah masuk ke dalam hidupnya. Ia baru berada di awal. Tanpa sadar, ia sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali. Ramainya warung lontong kari sapi milik Pak Eko semakin menjadi-jadi. Bukan hanya ramai, tapi membludak. Setiap hari antrian mengular dari pagi hingga sore. Pelanggan bahkan rela berdiri menunggu meja kosong. Bu Intan sering memandang kerumunan itu dengan perasaan campur aduk. Senang karena rezeki deras, tapi juga heran sekaligus gelisah. Sementara Pak Eko, ia sudah larut dalam euforia. "Tan, kita harus buka cabang," ujarnya suatu malam sambil menghitung uang yang menumpuk di meja. "Cabang? Sekarang?" tanya Bu Intan ragu. "Tapi kita baru saja stabil, Pak." Pak Eko menggeleng cepat. "Justru sekarang kesempatan, mumpung orang lagi suka." Ia tidak menyebutkan kalau dorongan itu tidak murni dari dirinya. Sejak ritual malam Jumat itu, bisikan gaib sering muncul. Di dapur, di sudut warung, bahkan kadang saat ia sendiri tengah malam. Perbesar, kembangkan, perbanyak tempat persembahan. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi ia tidak bisa menolak dorongan itu. Seolah ada tali yang menariknya ke satu arah. Beberapa minggu setelah warung utama ramai, Pak Eko menyewa ruko kecil di Cimahi. Anehnya, begitu ia mulai jualan di sana, warung itu langsung ramai meski tempatnya tidak strategis dan tanpa promosi. Orang-orang datang, entah dari mana. Aroma kari yang entah bagaimana menyebar begitu kuat ke sekitar, menarik perhatian siapapun yang lewat. Bu Intan mulai merasa hal ini tak masuk akal. "Pak, ini bukan hal biasa," bisiknya suatu malam ketika menghitung penghasilan cabang baru. Pak Eko menoleh. "Rezeki itu datang dari kerja keras, Tan." Tapi Bu Intan tahu suaminya bohong. Ia bisa melihat dari sorot matanya yang penuh rahasia dan ketakutan. Setelah cabang Cimahi berjalan lancar, Pak Eko membuka cabang kedua di Cianjur, lalu Bogor, dan akhirnya sebuah kios kecil di Jakarta. Semua berjalan mulus, terlalu mulus. Namun keanehan mulai muncul di dapur cabang-cabang tersebut. Daging sapi tidak pernah habis walaupun digunakan terus-menerus. Kuali besar selalu terasa panas, bahkan ketika tidak dinyalakan. Terkadang,
Para pekerja melaporkan mendengar suara langkah kaki di dapur saat sudah tutup. Bau anyir sering muncul di malam hari, bercampur dengan aroma kari. Seorang pegawai baru bahkan pernah kabur setelah melihat bayangan tinggi tanpa wajah berdiri di samping panci kari. Pak Eko marah besar pada pegawai itu. "Kamu jangan mengada-ngada," bentaknya. Namun setelah pegawai itu pergi, ia sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu pegawai itu tidak bohong. Ia tahu apa yang bekerja di dapur itu bukan manusia. Tapi ia tetap membiarkan semuanya berjalan. Selain itu, pelanggan di setiap cabang mulai menunjukkan tingkah laku aneh. Ada yang makan sambil tersenyum tanpa alasan. Ada yang matanya kosong, tapi tetap makan dengan lahap. Ada yang datang 2 kali sehari, padahal mereka tinggal jauh. Ada yang memuji rasanya, tapi lupa bagian mana yang membuat mereka suka. Seolah ada kekuatan yang membuat mereka kembali dan kembali. Sementara itu, Pak Darto semakin kesal karena warungnya jadi sepi sejak warung Pak Eko meledak. Ia pernah berbicara pada seorang pelanggan yang dulu setia padanya. "Kenapa sekarang ke warung Eko mulu, Kang?" Pelanggan itu terdiam sesaat, lalu menjawab pelan dengan tatapan kosong. "Entah, rasanya seperti ditarik untuk ke sana." Jawaban itu membuat Pak Darto merinding. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar. Sementara Pak Eko semakin kaya, semakin sukses dan semakin terkenal, bisikan dalam kepalanya semakin jelas. Bagus, bagus. Lebih banyak cabang, lebih banyak tempat, lebih banyak yang bisa diambil. Kadang suara itu terdengar seperti tawa rendah. Kadang seperti suara banyak orang yang berbisik bersamaan. Setiap mendengar itu, Pak Eko gemetar. Namun anehnya, ia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Justru ia merasa dorongan kuat untuk membuka cabang lagi dan lagi. Bu Intan mulai melihat sesuatu. Suatu malam, saat Bu Intan membereskan dapur cabang pertama, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Daging sapi mentah yang belum dimasak bergerak sendiri. Daging itu seperti berdenyut pelan, seperti memiliki detak jantung. Ia menjatuhkan pisau dengan berteriak kecil. Ketika Pak Eko datang, daging itu sudah terlihat normal kembali. "Tan, kamu capek, sudahlah, jangan aneh-aneh." Tapi Bu Intan tahu apa yang ia lihat. Sejak malam itu, ia mulai takut kepada dapur. Dan perlahan, ia juga mulai takut kepada suaminya. Kesuksesan yang membawa bayangan kegelapan. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Pak Eko memiliki 4 cabang besar. Nama warungnya mulai terkenal di internet, dibicarakan di media sosial, dan dicari para pecinta kuliner. Namun di balik semua pujian dan keberhasilan itu, bayangan gelap semakin kuat melingkupi keluarganya. Ia merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik, padahal ia tidak sadar bahwa ia sedang berjalan menuju jurang yang dalam dan gelap. Dan dari balik kegelapan itu, suara gaib mulai berbisik semakin jelas. Waktunya sebentar lagi. Seminggu setelah pertemuannya dengan sosok keramat di hutan, warung lontong kari sapi milik Pak Eko berubah drastis. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, antrian sudah mengular sampai menutupi trotoar. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah lewat, kini seperti ditarik oleh aroma kari yang tidak wajar. Ibu Intan awalnya senang,
Begitu juga anak-anak mereka yang melihat warung tiba-tiba begitu ramai. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah dari Pak Eko. Raut wajahnya makin pucat, kantung matanya menghitam, seperti tidak pernah tidur. Ia selalu bangun dini hari tanpa alarm, berjalan ke dapur, dan memasak dengan intensitas aneh, seperti sedang dipandu oleh tangan tak kasat mata. Setiap gerakannya tidak lagi terlihat seperti Pak Eko yang dulu. Ia tidak banyak bicara, kecuali ketika sedang melayani pembeli. Sisanya, ia lebih banyak diam dan murung. Suatu malam, Ibu Intan menemukan Pak Eko berdiri di depan panci besar yang belum dipanaskan. Dalam gelap dapur, hanya ada lampu redup yang bergoyang tertiup angin. Tapi Pak Eko berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Ibu Intan memanggilnya, ia tidak menjawab. Wajahnya menghadap ke panci kosong, seakan melihat sesuatu di dalamnya. "Pak, ngapain berdiri di situ?" tanya Ibu Intan dengan suara gentar. Perlahan Pak Eko memutar kepalanya. Gerakannya kaku, tidak alami, seperti engsel tubuhnya berdecit. "Dia datang," bisik Pak Eko. "Pemilik resep ini." Dia bilang, "Waktunya dekat." Ibu Intan langsung merinding. "Pemilik resep siapa, Pak? Kok ngomongnya begitu?" Pak Eko tidak menjawab. Ia kembali menatap ke dalam panci kosong itu, seolah ada wajah lain yang hanya bisa ia lihat. Ibu Intan mundur pelan-pelan, tidak berani bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, kejadian-kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Di warung pusat, para pembeli mengatakan mereka melihat bayangan hitam berjalan di balik dapur. Tapi semua pegawai bersumpah tidak ada siapa-siapa di dalam selain mereka. Di cabang baru milik Pak Eko di kota Cimahi, seorang pegawai menemukan kuah kari yang tiba-tiba mendidih sendiri, padahal kompor belum dinyalakan. Dari permukaan kuah itu, muncul buih-buih seperti napas makhluk hidup. Anak-anak Pak Eko pun ikut merasakan tekanan yang sama. Si sulung Rangga mendengar suara orang mengetuk-ngetuk pintu kamarnya setiap malam. Ketika dibuka, tidak pernah ada siapapun. Tapi setiap ketukan itu selalu disertai suara lirih, seperti seseorang berbisik halus di celah pintu. "Rangga, waktunya." Suara itu begitu dekat, seolah berada tepat di belakang daun telinga. Sementara itu, si bungsu, Wina, mulai sering terbangun sambil menangis. Katanya, ia melihat lelaki tinggi berkulit sangat pucat memandangi tempat tidurnya dari sudut kamar. Mata lelaki itu cekung dan rambutnya basah seperti baru keluar dari sumur. Ibu Intan semakin takut. Ia mendesak Pak Eko untuk bercerita tentang perjanjiannya. Namun Pak Eko selalu menghindar sampai satu malam ia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa pesugihan yang ia lakukan tidak hanya sekedar meminta keuntungan. Ia diberi penjaga yang akan membantu bisnisnya berkembang. Tapi penjaga itu tidak bekerja gratis. Ia meminta sesuatu. Tumbal. Dan bukan sembarang tumbal, melainkan dari darah keluarga Pak Eko sendiri. "Oh Gusti, Pak, kenapa sampean lakukan ini? Kenapa?" ratap Ibu Intan sambil menahan air mata. Pak Eko hanya menunduk, bahunya bergemetar. Aku cuma ingin warung kita maju. Aku cuma ingin bisa menyaingi Pak Darto tanpa harus dihina terus. Aku nggak tahu kalau syaratnya begini." Tapi Ibu Intan tahu, itu bukan sekadar alasan. Keserakahan telah menutup mata suaminya. Ia telah memihak jalan gelap yang kini mulai menuntut balasan. Di cabang utama, malam itu angin bertiup lebih dingin daripada biasanya. Pintu warung berderik pelan, seperti ada sesuatu yang baru saja masuk. Lampu-lampu menggoyang tanpa arah, meskipun pintu telah ditutup. Pak Eko berdiri di tengah ruangan, mematung. Dari dalam dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Ibu Intan meraih tangan anak-anaknya dan memeluk mereka erat-erat. Ketika suara itu semakin dekat, tampak bayangan hitam lewat di balik sekat dapur. Bayangan itu tidak berjalan seperti manusia. Gerakannya melambat lalu memanjang seperti ditarik dari dua arah. Dan saat bayangan itu berhenti, semua lampu mendadak padam. Warung jatuh dalam kegelapan. Pak Eko menelan ludah. Ia tahu,
Ini bukan lagi sekedar ancaman. Ini peringatan. Dan waktunya semakin dekat. Sejak malam ketika bayangan itu muncul di dapur warung, suasana di rumah keluarga Pak Eko berubah mencekam. Ibu Intan sulit tidur, anak-anaknya terus diganggu mimpi buruk, dan Pak Eko semakin sering melamun dengan tatapan kosong. Bahkan, pelanggan setia warung mereka mulai merasakan ada yang janggal setiap kali masuk. Beberapa pelanggan mengaku mencium bau amis samar, seperti darah yang baru mengering, meski dapur terlihat bersih. Ada pula yang melihat panci besar sesekali bergoyang sendiri, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Pegawai-pegawai pun mulai ketakutan dan mengundurkan diri satu persatu. Suatu sore ketika warung hampir tutup, seorang lelaki tua dengan tongkat mengetuk pintu warung. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan napasnya pendek-pendek. Tanpa diminta, ia duduk di bangku paling pojok dan memesan seporsi lontong kari. Pak Eko menelan ludah. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki itu. Aura dinginnya seperti mengiris kulit. Saat mangkuk diletakkan di hadapannya, lelaki itu tidak langsung makan. Ia menatap kuah kari yang mengepul, lalu mengangkat kepalanya perlahan. "Waktunya hampir tiba, Eko," katanya dengan suara serak namun jelas. Pak Eko tersentak, tubuhnya kaku seketika. "Siapa, Bapak?" Lelaki itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tampak terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. "Kau sudah menerima manfaatnya. Kau sudah merasakan hasil dari perjanjianmu. Kini, giliranmu membayar." Pak Eko mundur selangkah, tangannya gemetar. "Jangan di sini, jangan ngomong di sini." "Jika kau tidak menyerahkannya, maka mereka akan mengambilnya sendiri. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kau selamatkan." Lalu tanpa menyentuh makanannya, lelaki itu berdiri dan keluar begitu saja. Tubuhnya seperti menghilang di balik sabut kabut-kabut senja Bandung yang mulai turun. Malam itu, Pak Eko tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan satu-satunya lampu kecil sambil meremas rambutnya sendiri. Kepalanya seakan dihimpit sesuatu yang berat. Tiba-tiba, terdengar suara kursi bergeser di dapur. Pak Eko terlonjak. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah dapur dengan napas tercekak. Saat ia sampai di pintu, seluruh tubuhnya membeku. Di atas meja, panci besar tempat kuah kari disiapkan terangkat perlahan, seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Dari bawah panci, darah menetes-menetes menimbulkan suara tik-tik-tik ke lantai. "Aku butuh satu," bisik suara parau dari arah panci itu. Suara itu bukan suara manusia. Pak Eko menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan, tapi suara itu semakin keras. "Tumbal pertama, darah pertama." Lampu dapur berkedip-kedip, bayangan hitam menjuntai dari langit-langit. Menjulur seperti tangan panjang yang mencari sesuatu atau seseorang. Pak Eko langsung berlari ke kamar anak-anaknya, membuka pintu dengan kasar. Ibu Intan terbangun kaget. "Ada apa, Pak?" serunya panik. "Kalian semua kumpul di sini. Jangan keluar apapun yang terjadi," kata Pak Eko dengan suara bergetar. Anak-anak yang masih mengantuk segera berkumpul dengan wajah bingung. Ibu Intan menangis ketakutan. "Pak, bilang apa yang sebenarnya terjadi? Jangan diam aja." Pak Eko menutup pintu, mengunci, lalu menahan gagang pintu seolah sesuatu akan menerjang dari luar. "Tumbalnya, minta diambil malam ini," bisiknya hampir tidak terdengar. Ibu Intan menutup mulut sambil berseduh-seduh. Di luar kamar suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, menyeret, tidak seperti langkah manusia. Lantai kayu berderit, bayangan hitam memanjang di bawah celah pintu. Ibu Intan memeluk anak-anaknya erat-erat. Sementara Pak Eko menahan napas ketika gagang pintu bergetar. Ceklek, 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 seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. "Eko," suara itu memanggil. Suaranya panjang, lirih, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang robek. "Buka pintunya, jangan paksa aku masuk." Gagang pintu semakin keras digoyang, pintu bergetar hebat, seolah akan jebol kapan saja. Anak-anak mulai menangis ketakutan. "Ayah? Tolong, itu apa?" ujar Wina sambil menutup wajahnya. "Ayah di sini, ayah di sini," jawab Pak Eko dengan suara retak, berusaha menjaga agar anak-anak tidak semakin trauma. Namun suara itu tidak berhenti. "Waktumu habis, kau berutang 1 jiwa malam ini." Tiba-tiba, dendeman keras menghantam pintu, membuat semua orang melonjak. Cak pintu retak, engsel berdecit. 1 pukulan lagi mungkin bisa meruntuhkannya. Pak Eko panik. Ia berteriak, "Ambil aku saja, jangan anak-anakku, ambil aku saja."
Seketika, suara itu berhenti. Sunyi. Henting yang mencekam memenuhi ruangan. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Tawa yang bukan milik manusia bergema di seluruh ruangan. Kau tidak menentukan syaratnya, Eko. Kemudian langkah itu menjauh, perlahan-lahan hilang. Tapi Pak Eko tahu, itu bukan akhir. Itu hanya penundaan. Malam itu, tumbal pertama tidak jadi diambil. Bukan karena perjanjiannya batal, melainkan karena entitas itu sedang memilih siapa yang paling cocok dipersembahkan. Dan pilihan itu bisa jatuh pada siapa saja dari keluarganya. Sejak malam mengerikan itu, rumah keluarga Pak Eko tidak pernah sama lagi. Semua penghuni rumah seperti hidup dalam bayang-bayang kematian. Anak-anak tidak berani tidur sendiri. Ibu Intan terus menangis dalam diam, dan Pak Eko makin memburuk. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan setiap beberapa jam sekali ia seperti mendengar bisikan-bisikan dari sudut gelap rumah. Namun yang paling berubah adalah Wina, si bungsu. Gadis kecil berumur 9 tahun itu mulai sering bengong, menatap sudut rumah tanpa kedip, seolah ada seseorang yang sedang mengajaknya bicara. Pandangannya kosong, senyumannya terasa aneh, dan seringkali dia tertawa kecil padahal tidak ada yang lucu. Pada suatu pagi, ketika Ibu Intan membangunkan anak-anak untuk sarapan, ia mendapati Wina duduk di lantai kamar menghadap tembok. Tangannya diletakkan di atas lutut, dan ia bergoyang pelan ke depan dan belakang, seperti sedang dinina bobokan. "Wina, lagi ngapain, Nak?" tanya Ibu Intan dengan nada waspada. Wina tidak menoleh. Dia masih menatap tembok kosong itu. "Bapak tinggi itu datang lagi, Bu," katanya lirih. "Bapak tinggi? Siapa?" Ibu Intan langsung merinding. Wina tersenyum kecil. Tapi senyumnya menyeramkan. "Yang rambutnya basah, yang matanya hitam banget. Dia bilang aku cantik, dan dia suka sama aku." Ibu Intan langsung memeluk Wina. Tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, Nak, jangan sembarang ngomong begitu." Tapi Wina tidak membalas pelukannya. Dia hanya menatap lurus ke belakang punggung ibunya, seperti melihat sesuatu yang mengintip dari balik pintu. Di warung pusat, pegawai-pegawai yang tersisa mulai melaporkan kejadian yang lebih parah. Mangkuk lontong kari tiba-tiba pecah ketika hendak disajikan. Kuah di dalam panci besar berubah warna menjadi lebih gelap, seolah dicampur sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan sesekali terdengar suara seseorang terisak dari dalam dapur, padahal tidak ada siapapun. Seorang pegawai baru yang hanya bekerja 2 hari keluar sambil berteriak karena melihat bayangan hitam melintas menuju gudang belakang. Bayangan dengan tinggi hampir menyentuh langit-langit. Pak Eko semakin sering dikunjungi sosok-sosok yang hanya ia sendiri bisa lihat. Ketika ia memasak, kadang ada tangan pucat panjang masuk dari balik asap kuah, menyentuh bahunya, seolah membimbing gerakannya. "Waktunya, Eko, kau sudah menunda terlalu lama." Bisikan itu menjadi semakin jelas setiap hari. Pak Eko tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi ustaz di daerah Buah Batu, menceritakan sebagian dari apa yang ia alami. Tapi sebelum ia sempat menceritakan segalanya, ustaz itu tiba-tiba berhenti mendengarkan. Wajahnya pucat seketika. "Ada yang mengikuti kamu dari belakang," katanya dingin. Pak Eko berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ustaz itu terlihat ngeri. "Aku tidak bisa membantumu. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah perjanjian, dan perjanjian itu tidak bisa diputus tanpa tumbal." Pak Eko pulang dalam keadaan putus asa. Malam itu, rumah kembali dihantui suara langkah-langkah menyeret. Wina menjadi semakin gelisah. Dia duduk di ruang tengah, memeluk bonekanya sambil menatap pintu rumah. "Dia udah dekat, Bu," katanya.
Ibu Intan ketakutan. "Siapa, Nak? Siapa yang dekat?" Wina menunjuk pintu. "Dia mau masuk. Dia udah pilih aku." Pak Eko mendengar kata-kata itu dan hampir jatuh pingsan. Tubuhnya gemetar, nafasnya berantakan. Ia tahu bahwa Wina memang menjadi target pertama. Entitas itu meminta tumbal yang paling murni, paling bersih, dan paling tidak berdosa. Itulah mengapa ia memilih anak paling kecil. Pak Eko berteriak frustasi, "Tidak! Ambil aku saja! Aku yang mau!" Tiba-tiba lampu rumah padam serentak. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar napas panjang, berat, seperti makhluk besar baru saja memasuki ruangan. Ibu Intan memeluk Wina erat-erat sambil menangis. Rangga dan kedua saudara lainnya bersembunyi di belakang lemari, mencoba menahan tangis, tapi ketakutan membuat tubuh mereka menggigil keras. Lalu dari arah pintu, terdengar suara retakan seperti kayu dicakar jari-jari panjang. Skak! 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 Sebuah bayangan tinggi perlahan muncul. Wajahnya samar terlihat dalam kegelapan. Mata hitam cekung, kulit basah seperti mayat yang baru diangkat dari sungai, dan senyuman panjang yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Sosok itu melangkah, satu langkah, dua langkah, mendekati Wina. Wina tidak bergerak, tidak menjerit, bahkan seolah tenang. Seolah ia sudah menerima nasibnya. Tangan pucat itu terjulur ke arahnya, dan Pak Eko langsung berlari, meraih tubuh Wina sambil menjerit sekuat tenaga. "Jangan ambil anakku!" Makhluk itu berhenti, lalu kepalanya miring ke kanan dengan suara kerak yang tidak wajar. "Eko, kau melanggar perjanjian." Napas makhluk itu berubah menjadi angin dingin yang menusuk tulang. "Jika bukan dia, maka kau harus menyerahkan yang lain." Lampu tiba-tiba menyala kembali dengan cahaya berkelip, dan sosok itu menghilang seketika. Tapi Pak Eko tahu, makhluk itu tidak pergi. Ia hanya menunggu. Dan kini, tumbalnya bukan hanya satu. Ia ingin semuanya, termasuk istri dan keempat anaknya.